Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Zendrato, NIM 2133040101090, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik 7 yaitu konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan yang diasuh oleh Bapak Hutua Samosir SPD MSI. Selamat menyaksikan. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa sistem akuntansi menurut Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. 2. Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa, sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Menurut Baritwan, sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak eksternal dan pihak internal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca atau laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemesanan, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo, persediaan yang lambat penjualannya. Bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu setiap pencatatan dalam catatan akuntansi, dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan karena itu pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar, dan buku pembantu serta jurnal. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah 1. Pencantuman identitas bukti transaksi. 2. Pencantuman identitas perusahaan. 3. Rancangan sesuai kebutuhan. 4. Ada tembusan atau kopi. 5. Pencantuman unsur internal cek. 6. Pencantuman nomor urut tercetak. Contoh bukti transaksi yang banyak digunakan perusahaan. Bisa teman-teman lihat sebagai contoh di atas. Jurnal. Dalam pencatatan transaksi terutama kebanyakan yang masih manual, buku jurnal memegang peranan penting karena merupakan catatan akuntan yang pertama disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain jurnal penjualan, jurnal pembelian,
jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. 1. Pelajari karakteristik transaksi perusahaan. 2. Pencatatan ayat jurnal standarnya. 3. Pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Di atas ada contoh jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Teman-teman bisa melihat contohnya di atas. Dan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Teman-teman bisa lihat letak dari akun-akunnya. Buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Teman-teman bisa lihat contoh di atas. Rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo dan rekening saldo berjalan dengan dua kolom saldo. Teman-teman bisa lihat contohnya di atas. Klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya untuk klasifikasi dalam neraca. 1. Aktiva. Aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva lain-lain. 2. Utang dan modal. Utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi, penjualan biaya-biaya usaha, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, pendapatan dan biaya di luar usaha, pendapatan sewa dan biaya bunga. Kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya kode dengan angka urut. 1. Kas, 2. Piutang dagang, 3. Persediaan barang dagang, 4. Tanah, 5. Bangunan, 6. Akumulasi penyusutan bangunan, 7. Hutang dagang, 8. Hutang bank jangka panjang, 9. Modal, 10. Prive, 11. Pendapatan, 12. Biaya gaji, 13. Biaya bahan habis pakai, 14. Biaya penyusutan, 15. Biaya utilitas, dan 16. Biaya lain-lain. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. 01 sampai 24 aktiva lancar, 25 sampai 33 aktiva tetap, 34 sampai 36 aktiva tidak berwujud, 37 sampai 39 aktiva lain-lain, 40 sampai 49 hutang lancar, 50 sampai 56 hutang jangka panjang, 57 sampai 59 modal, 60 sampai 62 pendapatan, 63 sampai 89 adalah biaya-biaya. Kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya AL01, AL242, AT33, HL413, M62. Kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Yang terakhir adalah laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat contoh di atas. Demikian presentasi topik 7. Tunggu kelanjutan dari topik selanjutnya. Sekian dan terima kasih.